Sejumlah perusahaan asuransi di tanah air menghadapi persoalan dugaan korupsi. Mayoritas seluruh perusahaan asuransi tersebut terkait hal investasi. Kasus asuransi di tanah air bermula dari PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun rupiah pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun rupiah untuk kembali sehat. Adapun dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, BPK pada tahun 2020 menaksir sementara kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Kerugian temuan BPK tersebut baru sebatas kerugian investasi. 13 perusahaan manajemen investasi dan 1 pejabat OJK menjadi tersangka. Dugaan korupsi yang terjadi di Asabri sama halnya dengan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, yakni manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bukan merupakan manajer investasi dan tidak menggunakan analisis dalam penempatan dananya. Asabri disebut telah menyebabkan kerugian negara senilai 23,73 triliun berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam pusaran kasus PT Asabri. 2 dari 8 tersangka yang ditetapkan merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi di PT Jiwasraya. Selain Jiwasraya dan Asabri, dugaan korupsi juga terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Penyidik Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai investasi mencapai triliunan. Kejaksaan Agung sudah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah dokumen turut diamankan. Dalam kasus ini, belum terdapat nama yang ditetapkan tersangka. Kemudian, permasalahan juga terjadi di perusahaan PT Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumi Putra yang melibatkan mantan pejabat perusahaan. Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan telah menahan 4 pejabat Bumi Putra. Perkara ini terjadi pada tahun 2013. Saat itu, direksi memberikan persetujuan terhadap biaya apresiasi agen senilai 8,47 miliar kepada pegawai yang merupakan tim negosiasi dengan melibatkan 2 orang agen. Atas hal itu, muncul dugaan tindak pidana perasuransian berupa penggelapan dana melalui pengalihan, penjaminan, dan mengagunkan tanpa hak kekayaan milik perusahaan. Kemudian, mereka menerima, menadah, atau menjual kembali kekayaan perusahaan tersebut.